Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna salati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, hidayah senantiasa terpancarkan pada hati kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat senantiasa tidak pernah bosannya di dalam kita melantunkannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan selalu berjalan. Tidak pernah ada hentinya di antara poros satu dan poros kedua dan poros ketiga dan poros keempat sampai kelanjutannya, sampai usia kita dini, sampai usia kita menjelang maut. Manusia senantiasa memandang ke kanan ke kiri dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan segala sesuatu yang dia punya yang bisa melupakan ini hablum minallah, hubungan kita pada Allah. Tanpa sadar hablum minannas, mereka tidak imbang dengan hablum minallah, maka ini akan menjadikan manusia terlentar, terbentang, yaitu terlempar sejauh-jauhnya daripada rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu hinanya, begitu nistanya manusia apabila di kemudian hari mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan sesuai dengan amal mereka masing-masing, dalam keadaan yang rugi total. Karena apa? Karena amaliyahnya ketika hidup di dunia. Yang amaliyah itu dilakukan karena adanya atau bentangan daripada penyakit kolbu, penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah, dikuncilah ini. Ala qulubihim, dengan hati mereka. Dikunci hati mereka ini. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim wa ala sam'ihim. Penglihatan mereka dikunci. Wa absyarihim, dan juga pendengaran mereka kunci. Sebutkan lagi, hisyawah, yaitu ditutup semua. Jadi hati kita ditutup, penglihatan kita ditutup, pendengaran kita ditutup, organ-organ yang penting untuk kita gunakan untuk ibadah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan hidayah. Sebagai hamba Allah yang durhaka, sebagai hamba Allah yang lari daripada perintah-perintah atau mengkhianati daripada perjanjian ketika kita di alam roh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah. Jadi khatamallah fi qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim isyawah walahum azabun adzim, dan ini merupakan suatu azab yang sangat pedih. Mereka-mereka yang ditutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya semua ditutup, adalah mereka yang mendapatkan azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Maukah kita seperti ini? Sementara ketika kita hidup di dunia, kita senantiasa memakmurkan hati atau memakmurkan hati ini dalam suatu hal luka yang dalam. Artinya apa? Memakmurkan daripada penyakit hati. Apa saja 3 penyakit hati yang paling kejam dan bengis?
Yang 3 penyakit hati ini bisa menghancurkan daripada mereka ketika hidup di dunia, dan menghancurkan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, rahmat dari Allah ketika berada di alam akhirat. Pertama adalah riya, pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan yang tercela dalam Islam. Orang yang melakukannya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku ini yang harus dijauhkan, sebab orang ini yang melakukan riya ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatan amal solehnya. Sia-sia belaka. Apa yang dia lakukan merupakan suatu hal yang kosong. Ini riya. Jadi sering kita mendapatkan atau menjumpai perbuatan riya itu, bahkan di dalam majelis pun sering kita menjumpai perbuatan riya. Pamer. Datang dalam suatu majelis berpakaian yang mewah-mewah. Datang dalam suatu majelis pakai mobil yang wah. Supaya apa? Supaya tujuannya pamer. Riyaknya tinggi. Sehingga begitu turun, wah itu siapa? Wah itu siapa? Pertanyaan mereka yang melihat kita. Dan riak kita ini akan menyebabkan kita jauh dari golongan-golongan mereka. Otomatis golongan mereka yang ahli harta, cinta pamer, mesti hubungannya mereka yang kaya juga. Itu sudah merupakan suatu kodrat. Jarang mereka yang di level atas mau bergaul di bawah. Itu ada ya 1001 mereka yang ngerti bawah. Pada dasarnya mereka yang bergabung atau berkomunitas mereka yang di atas, level atas, selalu di atasnya terus. Nggak mau dia bergabung dengan komunitas bawah, nggak mau. Alasannya dia apa? Itu bukan levelku. Ini pertanyaan hati. Tanpa sadar ini merupakan suatu penyakit hati, yaitu riya, pamer. Ini merupakan suatu asap. Apa yang kita lakukan amalia seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah banyak, riya, pamerkan, tulis si fulan dari sebutan haji ini namanya sedekah sebesar berapa puluh juta. Masya Allah. Sebutan ini akan mendengung, akan dimasuk ke dalam hati mereka. Banyak di dalam majelis hati mereka bertanya, siapa si haji ini? Siapa si orang kaya ini? Pertanyaan mereka, ingin tahu mereka ini akan menyebabkan riyaknya subur. Kalau kita tidak kuat. Maka dari itu alangkah baiknya ketika kita bersedekah, itu alangkah baiknya sebut saja sebagai dari mana? Hamba Allah. Selesai. Untuk menghindari riya. Yang kedua adalah hasad dan husud. Iri dengki. Ini penyakit yang kedua yang fatal tadi. Tadi sudah ada namanya riya atau pamer. Sekarang husud dan hasad dan husud. Iri dan dengki. Ini artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus dihindari. Karena akan dapat memutus tali persaudaraan antara umat muslim. Ini iri dan dengki. Hasad dan husud. Jadi dengan irinya, kemudian amarahnya, dengkinya ini. Dan akan memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Padahal silaturahim adalah penting bagi kita sebagai umat Islam. Man khatamallahu ayyabsuta lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari.
Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, wa yunsya'a lahu fi asari, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka apa yang dilakukan? Falyasilu rahimah. Maka dari itu sambunglah tali silaturahim. Ini enggak ada di dalam hasad dan husud, iri dengki, ini terputus. Tali silaturahim terputus karena perasaan iri, egonya luar biasa, Masya Allah, sehingga terbentuklah suatu hal yang sifatnya perang di sini antara iri, perang menghasilkan suatu ego yang luar biasa, sehingga manusia itu jauh dari mereka-mereka. Penyakit timbul terus. Maka dari itu, sebagai manusia yang lahir dalam keadaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan ridha karena Allah, maka kau bisa jauhi daripada hasad dan husud ini. Ma'asyabirin, bersama hamba Allah yang sabar, ma'asyadikin, bersama hamba Allah yang jujur. Kita kumpul ma'asyolihin, yaitu orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Jadi yang pertama penyakit riya yang kejam ini, kemudian lebih kejam lagi yaitu hasad dan usud. Yang ketiga adalah penyakit takabur, yaitu sombong, mulkan. Takabur adalah suatu perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain. Dan perilaku ini umumnya selalu menyombongkan atau mengutamakan, memprioritaskan diri kita dibanding mereka-mereka. Maka disebutkan apa yang dinamakan kesombongan ini dimiliki oleh mereka-mereka yang berjiwa, yaitu seperti Fir'aun. Mereka-mereka seperti Namrud dan raja-raja sebelum baginda Rasulullah SAW dilahirkan di dunia. Sudah banyak peringatan-peringatan kepada mereka yang sombong. Raja-raja yang sombong pada waktu itu, penguasa-penguasa yang sombong pada waktu itu. Namun juga muncul ketika umat Muhammad ini perilaku sombong. Bahkan di zaman umat Rasulullah perilaku sombong ini berhamburan di mana-mana. Tidak bisa tersensor sama sekali, tidak bisa terfilter sama sekali. Alias mereka berasumsi sifat sombong ini dominan di dalam tubuh setiap manusia. Coba kita lihat, manusia setiap sifat-sifatnya selalu memiliki sifat sombong. Cuman ada yang terkendali, ada yang tidak terkendali. Yang tidak terkendali inilah yang akan jadi masalah, menjadikan suatu amaliyah yang kita jalankan menjadi amaliyah yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dengan 3 penyakit hati ini kita jadikan, kita buang semuanya, kita hindarkan dalam hati kita, dalam perilaku kita, sebagaimana baginda Rasulullah SAW contohkan buat umatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Mari ayat ini lebih dominan mengingatkan kita agar kita terhindar dengan penyakit-penyakit hati yang kejam 3 ini. Riya, hasad dan husud, sombong. Hindari 3 ini. Insya Allah kita akan jadikan sebagai hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.